Halo anak-anak semua, selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia di subtema 2, pelajaran 1 dan juga pelajaran 2. Selamat belajar bersama. Manusia adalah salah satu makhluk hidup. Nah, salah satu ciri manusia adalah mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, pada gambar bisa kita perhatikan dan lihat bersama mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menjadi orang tua. Nah, itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia itu terus berkembang. Jadi artinya, sejak kita di dalam kandungan ibu atau dalam kandungan mama, kita sudah bertumbuh. Sehingga kita lahir, kemudian kita bertambah besar dari bayi hingga menjadi dewasa. Baik anak-anak semua, selanjutnya kita akan melihat perubahan yang dialami anak laki-laki dari waktu ke waktu dalam kemampuan bergerak. Nah, pada gambar pertama, ketika anak masih dalam gendongan ibunya. Lalu yang kedua, seorang anak belajar untuk merangkak. Lalu yang ketiga, anak belajar berjalan. Nah, itu adalah proses perubahan pertumbuhan seorang anak laki-laki dari waktu ke waktu dalam kemampuannya bergerak. Selanjutnya adalah proses perubahan yang dialami anak dari waktu ke waktu dalam hal makan. Hal ini juga terjadi pada kita semua. Nah, pada waktu kecil kita hanya bisa minum susu saja. Tapi ketika kita sudah beranjak besar dan menjadi anak-anak, tidak menjadi bayi lagi, kita sudah bisa makan nasi, tidak hanya minum susu saja. Nah, itu adalah proses perubahan anak dari waktu ke waktu dalam hal makan. Baik anak-anak semua, selanjutnya kita akan melihat bahwa kekuatan tangan manusia itu juga mengalami perkembangan. Nah, pada gambar sangat terlihat jelas bahwa pada saat bayi kita itu sangat susah untuk memegang dot atau sangat sulit dalam memegang dot. Tetapi ketika sudah tubuh kita menjadi bertambah besar, maka kita sebagai anak dapat dengan mudah memegang tempat minum. Itu terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan tangan kita. Nah, kekuatan tangan kita itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Anak-anak semuanya, perkembangan dan pertumbuhan manusia itu tidak selalu sama dan mengalami keberagaman atau berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, pertumbuhan dan perkembangan yang kita temui di sekolah ataupun di rumah. Maka, sebagai anak yang baik, kita harus saling menghargai keberagaman sebagai pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, baik anak-anak semua, tahukah kamu apa isi sila kedua Pancasila? Nah, sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini memiliki lambang. Apa lambang sila kedua Pancasila? Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, selanjutnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu menghargai keberagaman. Macam-macam keberagaman di sekolah bisa kita lihat. Yang pertama meliputi keberagaman jenis kelamin, yaitu ada laki-laki, ada juga perempuan. Kemudian berikutnya adalah keberagaman tinggi badan. Ada yang badannya tinggi, ada juga yang badannya pendek atau mungil. Nah, selanjutnya adalah keberagaman hobi. Ada yang hobi membaca, ada juga yang hobi bermain sepeda. Meskipun banyak perbedaan, kita tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Berikut adalah manfaat dari sikap bersatu. Pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib.
Kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan yang keempat, mencegah perselisihan. Nah, itu yang perlu kita amalkan sikap bersatu dalam keberagaman, baik di sekolah maupun juga di rumah. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mengerjakan soal latihan bersama. Latihan soal bahasa Indonesia. Jelaskan perubahan yang terjadi dalam kemampuan bergerak. Nomor 2, jelaskan perubahan yang terjadi dalam kemampuan makan. Lalu selanjutnya adalah soal latihan PPKN. Nomor 1, tuliskan isi sila kedua Pancasila. Nomor 2, apa lambang sila kedua? Nomor 3, tuliskan manfaat sikap bersatu. Baik, selamat belajar ya untuk anak-anak semua. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan setiap hari.